Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjawab pertanyaan soal UTS nomor 3 untuk melengkapi tugas kelompok yang diberikan pada minggu kemarin. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Priyan Citra Bagaskara dengan NIM 2341002, WK Alfariza dengan NIM 2341097, dan Satrio Rizky Wibowo dengan NIM 2341097. Jadi di sini saya ingin menjelaskan soal UTS tersebut dengan beberapa perbedaan pendapat dari masing-masing anggota kelompok kami. Menurut pendapat saya mengenai soal ini adalah saya ingin membacakan soal ini. Yeni Savitri, seorang perempuan warga negara Indonesia atau WNI, dan John Andrew, seorang pria warga negara Australia WNA, merupakan dua sahabat dekat yang sama-sama tinggal di Yogyakarta, dan keduanya baru saja menyelesaikan kuliahnya pada program internasional di Universitas Swasta ternama di Yogyakarta. Suatu hari, John Andre menyampaikan niatnya untuk kembali ke Australia, dan dengan berat hati, Yeni Savitri merelakan rencana kepulangan sahabatnya tersebut. Sebelum keberangkatan, John Andre menuju Yogyakarta International Airport. Di rumahnya, Yeni melepas kepergian John Andrew dan menyuguhkan minuman teh manis. Setelah sampai di Australia, John Andrew merasakan sakit perut yang luar biasa dan oleh keluarganya dibawa ke rumah sakit untuk dirawat selama 14 hari dengan biaya 50.000 US dollar. Dari diagnosa dokter diketahui bahwa penyebab sakit perutnya John karena teh yang disuguhkan oleh Yeni sudah lama kadaluarsa. Setelah sembuh, John menggugat Yeni secara perdata di Pengadilan Negara atau PN Yogyakarta. Jika Anda seorang hakim PN Yogyakarta yang menangani kasus tersebut, bagaimana Anda melakukan klasifikasi dan leg cause yang Anda gunakan? Menurut pendapat saya, klasifikasi kasus ini bertujuan untuk memahami aspek hukum yang berlaku dan menentukan kerangka hukum yang digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara dalam kasus ini. Jenis sengketa ini adalah pertarungan perdata internasional yang melibatkan hubungan antar individu dari dua negara berbeda, yakni warga negara Indonesia, Yeni Savitri, dan warga negara Australia, John Andrew. Oleh karena itu, kasus ini termasuk dalam cakupan hukum perdata internasional atau HPI. Kaitan dengan hukum perdata nasional, berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata, kasus ini dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum. Unremitting debt. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan adalah adanya perbuatan yang melanggar hukum, dalam hal ini menyuguhkan teh kadaluarsa. Yang kedua, adanya kerugian yang timbul, yakni sakit yang diderita John Andrew serta biaya pengobatan sebesar 50.000 dolar. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut. Potensi kaitan dengan hukum perlindungan konsumen. Jika teh yang disuguhkan merupakan produk yang dibeli Yeni dari pihak ketiga, maka bisa melibatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Namun dalam kasus ini fokus gugatan diarahkan pada perbuatan pribadi Yeni, bukan kepada penjual teh. Penentuan leg cause atau hukum yang berlaku. Dalam hukum perdata internasional, penentuan leg cause sangat penting untuk menentukan hukum mana yang akan diterapkan dalam kasus ini. Saya akan mempertimbangkan beberapa faktor. Prinsip teritorialitas. Perbuatan yang diduga melawan hukum atau menyuguhkan teh kadaluarsa dilakukan di wilayah Indonesia atau di rumah Yeni di Yogyakarta. Berdasarkan prinsip ini, hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pengadilan di Indonesia wajib menggunakan hukum Indonesia untuk menyelesaikan perkara yang terjadi di wilayah jujurnya, kecuali dinyatakan lain oleh hukum atau internasional. Kesepakatan para pihak. Jika para pihak sebelumnya menyepakati penggunaan hukum tertentu, maka kesepakatan itu dapat dipertimbangkan. Namun dalam kasus ini tidak ada lagi indikasi kesepakatan tersebut. Berdasarkan faktor-faktor di atas, saya akan menerapkan hukum Indonesia sebagai leg cause. Jadi dalam kasus tersebut, leg cause-nya adalah hukum Indonesia. 3. Pertimbangan dalam pemeriksaan kasus. Dalam memutuskan masalah ini, saya akan memeriksa beberapa aspek tersebut. Adanya unsur kelalaian. Apakah Yeni mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa teh yang disuguhkan sudah kadaluarsa? Jika ya, maka unsur kelalaian dapat dibuktikan. Keberadaan hukuman sebab akibat. Apakah sakit perut yang dialami John benar-benar disebabkan oleh teh kadaluarsa yang diberikan Yeni? Hal ini memerlukan bukti medis seperti diagnosa dokter dan laporan laboratorium. Kesesuaian gugatan dalam kerugian. John menggugat biaya pengobatan sebesar 50.000 dolar. Saya perlu memastikan apakah jumlah tersebut wajar, proporsional, dan sesuai dengan kerugian yang dialami. Kesimpulan, sebagai hakim, saya akan mengklasifikasikan kasus ini sebagai melindungi perdata internasional yang tunduk pada leg loci delicti commissi atau hukum tempat kejadian perkara, yaitu hukum Indonesia.
Penerapan pasal 1365 KUHP Perdata sebagai dasar hukum utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Rizky Wibowo dengan NIM 23410712. Jika saya menjadi seorang hakim pengadilan negeri Yogyakarta yang menangani kasus tersebut, ini adalah langkah-langkah yang saya akan ambil dalam melakukan klasifikasi dalam menentukan leg cause tersebut. Yang pertama, klasifikasi yang diperlukan untuk menentukan karakter atau jenis sengketa dan norma, hukum dan berlaku dalam kasus ini. Jenis sengketa yang pertama, sengketa ini termasuk dalam hukum perdata internasional, khususnya dalam kategori tanggung jawab perdata akibat perbuatan melawan hukum. Hubungan hukum ini melibatkan dua pihak dengan kewarganegaraan yang berbeda, Yeni sebagai warga negara Indonesia dan John Andrew sebagai warga negara asing, sehingga termasuk ranah hukum perdata internasional. Objek sengketa gugatan diajukan terkait kerugian yang dialami oleh John Andrew akibat teh yang sudah kadaluarsa, yang melibatkan permasalahan kelalaian dalam menyajikan minuman. Yang kedua ada penentuan leg causes. Penentuan leg causes dilakukan dalam mengacu pada prinsip-prinsip hukum perdata internasional. Di dalam kasus ini ada titik taut primer, primary connecting points, tempat kejadian yang terjadi di Yogyakarta, Indonesia, domisili tergugat yaitu Yeni di Indonesia, hukum acara sengketa ajuan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Berdasarkan prinsip leg loci delicti commissi, hukum tempat terjadinya perbuatan melawan hukum Indonesia menjadi leg causes yang relevan karena terjadi di Indonesia. Dalam hukum perdata internasional Indonesia, jika leg loci delicti berlaku, maka norma yang digunakan adalah norma yang diatur di dalam KUH Perdata, pasal 1365 KUHP Perdata, yang mengatur tentang tanggung jawab perdata akibat melakukan perbuatan hukum. Penerapan leg causes. Setelah menetapkan bahwa leg causes adalah hukum Indonesia, berikut ini adalah langkah selanjutnya. Yang pertama, menganalisis unsur perbuatan melawan hukum pada pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan Yeni yang menyuguhkan teh yang sudah kadaluarsa dan kerugiannya John mengalami sakit parah dan harus dirawat dengan biaya yang besar. Kausalitas, terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan Yeni dengan teh kadaluarsanya dengan kerugian yang dialami oleh John. Kesalahan tersebut akan diuji apakah Yeni mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa teh yang disuguhkan sudah kadaluarsa. Nah, keputusan saya, jika terbukti semua unsur pasal 1365 KUH Perdata terpenuhi, maka Yeni dapat dinyatakan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian sesuai ketentuan hukum di Indonesia. Dengan demikian, klasifikasi perkara ini termasuk sengketa perdata internasional di dalam kategori perbuatan melawan hukum, dan leg causes yang digunakan adalah hukum Indonesia berdasarkan leg loci delicti commissi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Alvareza Maulana Saputra dengan NIM 234109227. Saya akan memberikan pendapat saya mengenai kasus nomor 2. Bagaimana tanggapan saya sebagai hakim terhadap kasus tersebut. Sebagai hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menangani kasus antara Yeni Savitri dan John Andrew, langkah pertama adalah melakukan klasifikasi atau classification terhadap peristiwa hukum tersebut. Yang pertama, mengklasifikasikan tipe kasus. Nah, tipe kasus pada kali ini merupakan sengketa perdata yang berkaitan dengan tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh John Andrew akibat tindakan Yeni Savitri. Yang kedua, aspek hukumnya. Klasifikasi ini melibatkan hukum perdata khususnya mengenai wan prestasi atau perbuatan melawan hukum karena Yeni menyajikan teh kadaluarsa yang mengakibatkan kerugian terhadap John Andrew. Terus lex clausae yang digunakan di dalam kasus tersebut adalah lex fori, yaitu hukum Indonesia. Hal ini dikarenakan yang pertama, domisili yang dimana kedua belah pihak berada di Yogyakarta sehingga hukum setempat berlaku. Yang kedua, perbuatan hukum
perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian terjadi di Indonesia, sehingga hukum Indonesia lebih relevan untuk digunakan dalam mengatur sengketa tersebut. Terus yang ketiga yaitu kepentingan umum. Penegakan hukum harus mempertimbangkan kepentingan umum dan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, semua pertimbangan dan keputusan akan didasarkan pada hukum perdata Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.